Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU. Masih bersama saya Rizky Nurul Ilmi dan ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Tadi kita sudah membahas bagaimana isu yang berkembang mengenai adanya tuntutan pembubaran Majelis Ulama Indonesia. Prof, jika adanya adanya pembubaran Majelis Ulama Indonesia ini, apakah juga ada nih gitu di latar belakangi untuk mengalihkan isu pemerintahan begitu, Prof? Menurut saya agak sulit ya, tapi kemungkinan itu kecil ya. Tetapi mereka biasanya kelompok-kelompok Islamofobia yang sasarannya bukan hanya MUI. Nah, kemungkinan agama Islamnya juga mereka akan singkirkan. Ini kan test of water ya. Jadi semacam tes air. Kalau ini berhasil nanti efek domino. Seperti kemarin aja, FPI dan HTI kan sudah dibubarkan. Itu efek domino. Terus saja MUI, Muhammadiyah, NU, semua bukan begitu. Saya kira ini lebih besar oleh orang-orang yang anti-Islam ya, karena di Indonesia itu sangat banyak, baik yang tidak beragama atau yang beragama ya, sama ya. Yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballahu ayyutimma nurahu walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Mereka banyak orang-orang yang menginginkan Islam itu padam ya, tidak ada dengan mulut-mulut mereka. Jadi mereka ngomong hal-hal seperti itu. Jadi mengendaki, yang dikendaki adalah Islam ini tidak ada, cahaya Tuhan tidak ada. Tetapi Allah justru sebaliknya. Beliau atau Allah itu menyempurnakan nurnya, cahayanya, agamanya, walaupun orang kafir makin keki, makin kesel ya. Diusahakan untuk padam, diusahakan untuk disingkirkan, tetapi Islam bahkan lebih bersinar seperti di Barat ya, di negara-negara Eropa, di Amerika ya, di Rusia. Sekarang itu Islam itu kan tambah banyak, tambah besar ya. Termasuk di Indonesia. Betapa sejak dulu, sejak zaman Belanda, zaman Jepang, zaman awal kemerdekaan sampai ke sekarang itu, orang-orang yang mendaki Islam tidak ada itu sangat luar biasa ya. Dan itu diulang lagi oleh Allah tuh dalam satu ayat yang lain hampir sama bentuknya. Jadi mereka sejak zaman Rasul pun begitu menginginkan Islam ini hilang. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka menghendaki memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah itu audinullah. Oleh karena itu ya kita wajar lah kalau ada semacam narasi-narasi itu, apalagi sekarang kan zamannya kebebasan ya, zamannya media sosial yang tanpa tanpa seleksi, tanpa adanya sensor ya, semua bebas ngomong ya. Ya orang bebas juga bicara, apalagi itu menghasilkan kontroversi, bisa menghasilkan uang. Subscribernya, viewernya makin banyak, yang komentar makin banyak, wah itu sudah mereka menjadi. Oleh karena itu fenomena menghina agama, menghina simbol agama, itu makin banyak ya, kita tidak aneh itu. Coba kasus Muhammad Kece ya, kasusnya ada lagi yang menghina Nabi, itu kan bertambah karena itu juga bisa menambang uang ya sekarang itu, karena dalam jalan positif mereka tidak mampu, ya jalan negatif ya, bad news good news kadang-kadang seperti itu. Oleh karena itu ya menurut saya ya kita bisa, walaupun hati panas ya tetap aja secara dingin, kepala itu tetap harus berpikir jernih, strategi seperti apa ya, karena kita tetap ditolong oleh Allah ya. Kita tidak akan dibiarkan oleh Allah. Allah tetap menolong hamba-hambanya, kaum muslimin muslimat dari ancaman ya. Yang tadi disebutkan wansurna alal qaumil kafirin, tolonglah kami ya Allah mengatasi orang-orang kafir. Saya kira itu seperti itu. Baik Prof,
sudah jelas bahwa kita sebagai umat muslim jangan sampai terpecah belah. Kita harus bersatu meskipun pasti banyak sekali isu-isu atau narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab untuk kita semua, yang tidak memiliki faidahnya gitu, tidak bermaslahat ya. Dan kita juga ya harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kehidupan kita agar senantiasa baik dan dijauhkan dari masalah. Prof barangkali bisa menyampaikan pesan kepada para pemirsa di rumah, juga kepada para ormas dan pada masyarakat secara luas, bagaimana kita juga bijak menyelesaikan masalah dan menerima informasi yang tidak baik. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Jadi kepada seluruh pemirsa TV-mu, baik warga Muhammadiyah dan lain, kita tetap istiqomah dalam agama kita ya. Apapun yang terjadi, apapun keributan maupun hiruk-pikuk tentang sesuatu, ya kita tetap istiqomah. Janganlah kita terpengaruh oleh isu-isu yang memang sekarang itu isu-isu itu sangat luar biasa. Makanya kalau kita terpengaruh, kita pun akan menjadi bimbang ya. Mungkin yang itu yang diharapkan oleh mereka, karena mereka juga menghendaki kita ini makin dangkal dalam beragama. Untuk itu tetap pelajari agama, perdalam keyakinan kita pada Allah, tekuni ibadah, dan juga tadi jangan terlalu kita mengikuti media-media atau berita-berita di media-media sosial, karena itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kita waspada. Memang orang yang terindikasi radikal dan terus itu ada, ya, ada. Oleh karena itu kita waspada saja, jangan sampai kita terbawa oleh rayuan mereka, oleh bujukan mereka, kita tetap istiqomah. Mungkin ada yang merayu dari pihak kanan maupun dari pihak kiri, ya, berbagai kepentingan ya. Ada kepentingan untuk mencari target ataupun mencari kawan. Oleh karena itu kita tetap, kalau orang Muhammadiyah tetap pada hibah Muhammadiyah, pada ideologi Muhammadiyah ya. Yang moderat, yang sangat santun, ya, rendah hati, tetapi juga kita beramar ma'ruf nahi munkar. Itu mungkin ya, Neng, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik Prof Dadang Kahmad, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya. Tadi kita sudah mendiskusikan bagaimana yang terjadi isu adanya pembubaran Majelis Ulama Indonesia. Tadi juga sudah disampaikan pesan oleh Prof Dadang bahwa kita harus bersatu dan tetap menjaga marwah kita sebagai umat muslim yang harus memberikan dan melakukan kebaikan dimanapun. Dan pemirsa, terima kasih juga telah menyaksikan catatan akhir pekan TV-mu pada pekan ini. Jangan lupa terus menyaksikan catatan akhir pekan TV-mu setiap pekannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.